Udah perbedaan nah. Kan kita Yang kasih sana poin. nah. Nah, tengok itu di belakang ya di sini dong. Pasti ada perbedaan. Kita semua, selamat pagi, shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji UTIN UKM PPG. Perkenalkan, nama saya Susiana Brutarigan SPDK, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 di IAKN Ambon, bidang studi Pendidikan Agama Kristen. Pada hari ini, tanggal 28 November 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UTIN UKM PPG di SD Negeri 101861 Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di kelas 1 pada materi bersyukur untuk anak. Dengan ini saya memohon kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji UTIN UKM PPG agar memberikan arahan dan petunjuknya kepada saya demi kesempurnaan praktek mengajar yang akan saya laksanakan. Halo anak ibu. Apa kabarnya? Iya, luar biasa ya. Hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan subtema bersyukur untuk mataku. Bersama saya Ibu Susiana Berutarigan. Sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi dulu. Bapak, Engkau baik. Berdiri semua, berdiri, berdiri. Mengangkat istrinya. Engkau
menunjukkan rasa syukur atas berkat Tuhan melalui mata yang dapat melihat. Mempraktekkan penggunaan mata dengan rajin belajar membaca. Ya, mau ikut bertanya. Siapa yang tahu apa gunanya mata kita? Untuk melihat. Untuk melihat? Iya, bagus. Untuk melihat. Nah, siapa yang menciptakan mata kita? Tuhan. Iya. Tepuk tangan ayo semuanya. Oke. Ada gunanya mata kita kan? Ada gunanya mata tadi kan? Ada. Halaman 13. Nah, di sana temanya bersyukur untuk mataku ya kan? Ada bacaan bersyukur untuk mataku. Nah, coba dibuka 10 ayat 46 sampai 52. Sekarang bergiliran membacanya. Mari kita baca ya. Dengarnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanyanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang pergi dan berada di dalam suatu kota yang bernama Yeriko. Di situ, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melewati suatu jalan. Dan di jalan itu ada satu orang buta yang biasanya sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Orang itu bernama Bartimeus. Bartimeus ini setiap hari pekerjaannya meminta-minta sambil duduk di pinggir jalan itu. Karena dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Yaitu karena dia tak bisa melihat. Dan suatu hari si Bartimeus ini mendengar, wah, kalau Tuhan Yesus sedang lewat di jalan itu. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia mulai berseru seperti itu. Tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dengar tuh Bartimeus lagi berseru-seru. Mereka nggak suka. Mereka lalu bilang ke si Bartimeus, Bartimeus, diam, jangan berisik. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia nggak males. Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan. Cerita apa tadi? Matius 50. Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sita, Bartimeus, kenapa dia rupanya? Buta.
melihat. Jadi mata kita ini sangat berguna untuk kita. Seperti si Bartimeus tadi, dia tidak bisa melihat karena dia buta. Apa pekerjaannya? Meminta-minta di mana? Di pinggir jalan. Nah, untuk menunggu apa? Menunggu belas kasihan orang yang lewat supaya mendapat berkat, dapat duit. Demi apa? Demi perutnya yang sejengkal, biar bisa makan. Hanya itu yang bisa didapatkannya. Tapi ketika dia melihat Yesus lewat dari depannya, dia tahu bahwa Yesus itu lewat, maka dia berteriak, ya kan? Apa tadi katanya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, katanya sama. Sehingga orang banyak memarahin dia. Bartimeus, jangan kau kuat-kuat suaramu, jangan panggil Tuhan Yesus, nanti dia marah. Itu orang lain. Tapi Bartimeus tidak peduli, dia tetap berbuat baik pada orang itu, walaupun orang itu marah-marah, walaupun orang itu menghinanya, tetapi dia tetap berbuat baik kepada orang lain. Dia tetap memanggil Tuhan Yesus. Tetapi hebat. Jadi harus kita memiliki kepercayaan sama Tuhan Yesus, sama seperti si Bartimeus. Setelah dia disembuhkan Tuhan, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Saking senangnya hatinya, dia bersukacita membaca Alkitab, dan kita juga sudah menonton videonya bahwa ada orang buta disembuhkan Tuhan Yesus. Siapa namanya? Bartimeus, ya kan? Namanya Bartimeus. Ya, kita lihat di sana apa pekerjaan Bartimeus? Hanya meminta-minta di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Kasihan kan? Pernah lihat orang buta? Pernah kalian kasih uang? Pernah kasih uang? Iya, pernah. Nah, jadi kita boleh memberi uang kepada orang yang cacat, ya, karena itu juga adalah berbagi kasih, memberi kepada orang yang susah. Jadi mata itu sangat berguna bagi kita. Coba bayangkan kalau kita seperti itu, kita punya mata tapi tidak bisa melihat. Apa yang bisa Charles lakukan kalau kamu punya mata tapi tidak bisa melihat? Ayo. Hah? Sama saja kan? Bahkan kita mau berjalan saja kita susah. Mau makan, mau pergi ke dapur, mengambil makanan saja tidak melihat. Mau pergi sekolah, bisa nggak? Bisa nggak baca buku? Nggak bisa kan? Nah, jadi itulah guna mata kita itu. Kita sangat-sangat membutuhkan mata untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur untuk mata kita. Harus kita pergunakan mata kita itu dengan baik. Bagaimana caranya? Itu tadi, membaca Alkitab, rajin belajar, ya kan? Rajin belajar di rumah enggak? Rajin dong. Siapa setiap hari belajar di rumah? Oh, Charles tidak? Hah? Charles belajar enggak di rumah? Belajar membaca enggak? Iya, belajar membaca. Nah, membaca Alkitab. Bahkan bukan Alkitab saja, pelajaran kita harus rajin membacanya. Kalau di sekolah ini di mana kita bisa membaca? Banyak buku. Di mana ada banyak buku? Iya, di perpustakaan. Di perpustakaan.
mau buku pelajaran, nggak di sana. Boleh kita di sana belajar? Betul? Pernah kalian di sana? Pernah? Hah? Pernah? Ngapain? Bongkar-bongkar buku, serakkan buku, gitu. Belajar apa? Apa yang dipelajari di sana? Membaca. Nah, membaca bagus. Di perpustakaan itu banyak buku. Boleh kita belajar membaca di sana karena itu milik kita bersama. Tapi harus kita jaga. Kita ambil, minta izin dulu sama ibu perpustakaan. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga sana? Ada kan? Ibu Ida, guru Ginting. Dia yang menjaga perpustakaan. Itu tanggung jawab dia. Jadi kita kalau masuk ke sana harus minta izin dulu sama ibu itu. Udah? Jadi kita harus minta izin sama ibu itu. Baru kita mau baca apa silakan. Nah di sana kita boleh belajar membaca buku sebanyak-banyak. Mau tiap hari istirahat, main-main kita jangan main-main terus. Pergi ke perpustakaan, belajar di sana, banyak cerita di sana. Banyak cerita-cerita di sana. Mau cerita Alkitab pun ada. Cerita sekolah minggu ada di sana. Mau cerita komik ada di sana. Cerita-cerita mengenai pahlawan ada di sana. Jadi kita harus belajar dengan baik. Pergunakan mata kita itu dengan baik. Nah, karena mata kita itu sudah diberikan Tuhan yang bagus untuk melihat. Nah, untuk melihat supaya kita pergunakan itu namanya kita bersyukur. Kalau kita tidak mempergunakan mata kita dengan baik, berarti kita tidak bersyukur apa yang diberikan Tuhan. Dengan apa yang diberi Tuhan sama kita, anggota tubuh kita yang baik. Dah, jadi paham apa gunanya mata? Cara kita bersyukur itu kita pergunakan mata kita dengan baik dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita memiliki anggota tubuh dan penglihatan yang baik. Kan ada juga ya kan matanya terbuka. Pernah lihat? Matanya terbuka, tapi nggak tahu dia, nggak melihat. Pernah lihat seperti itu? Nah, yang buta itu bukan hanya gini, tutup matanya gini, bukan. Ada juga matanya terbuka, tapi nggak bisa lihat. Nah, macam-macam dia yang buta ini ya. Ada yang sudah tua dia kan, sudah tua, matanya sudah kabur. Ada juga. Itu karena faktor umurnya sudah opung, matanya sudah mulai kabur. Jadi kalau udah opung dia nggak bisa melihat apa yang kita lakukan kalau kita melihat seperti itu? Opung nggak melihat dia mau nyebrang jalan. Gimana caranya? Gimana caranya kita tolong? Kita pegang tangannya, kita seberangkan. Ataupun ada yang buta yang lain, dia nggak melihat, dia pakai tongkat, ya kan? Apa yang kita lakukan? Kita tolong, kita pegang tangannya, ayo. Atau kita melihat orang yang sedang jatuh. Pernah jatuh nggak? Udah luka kakinya, ya kan? Udah berdarah-darah tangannya. Tapi kalian melihatnya tidak mau menolongnya. Pernah? Sering kejadian seperti itu. Ada orang naik kereta, tabrakan dia kan? Terus lewat dia. Nah, lewat dia bukan ditolonginya, malah digasnya pergi dia. Kenapa? Takut dia jadi saksi polisi. Bukan ditolongnya. Bagus tak seperti itu? Tidak. Kalau kita lihat
Jadi kalau kita sudah melihat orang seperti itu, ayo mari kita tolong. Apalagi dia jatuh, dia berdarah-darah, luka kakinya, ya kan? Kasihan nggak? Betul? Ya, coba kalian nanti seperti itu, nggak ada orang menolongnya, nggak mau orang menolongnya, cuma itu. Sedih kan? Jatuh kan? Itu. Jadi kalau sudah jatuh, kalau ada orang jatuh kita tolong, maka kita pun nanti kalau kita jatuh ada yang menolong kita, ya kan? Karena apa kata Tuhan? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, kata Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang susah, harus kita tolong, ya. Udah paham? Ya. Untuk apa tadi mata? Berapa matanya? Dua. Ya, yang kiri dan yang kanan ada dua matanya. Atau tiga matanya? Di mana letak matanya? Hah? Di depan atau di belakang? Oh, depan. Ada mata orang di belakang? Hah? Ada nggak mata orang di belakang? Oh, nggak ada. Ya, di depan matanya supaya melihatnya ke depan. Ya. Oke, puji Tuhan karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Pernah bersyukur untuk Tuhan? Pernah mengucapkan terima kasih sama Tuhan atas matanya? Gimana doanya? Gimana bersyukurnya? Tuhan Yesus, terima kasih atas mata yang telah Kau berikan untukku, untuk memberikan mata yang terbaik untukku, ya kan? Ya, seperti itu. Bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham di sini? Mengenai cerita Bartimius? Hah? Mengenai cerita Bartimius? Ya kan? Iya, Bartimius tadi seorang yang buta, tetapi dia disembuhkan oleh Tuhan, ya kan? Disembuhkan oleh Tuhan. Karena mujizat Tuhan, dia percaya sama Tuhan, maka imannya sendiri menyembuhkan dia. Di sana ada tertulis di Lukas 11 ayat 34 sampai 34a mengatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Coba buka dulu bukunya, kita buat dulu gambar mata. Jadi mata kita itu adalah pelita tubuh kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Kita gunakan hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. mata, harus hati-hati menggunakan mata. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan mata dengan baik? Sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang bagaimana? Nah, kamu lihat gambar yang di depan. Gambar apa ini? Hah? Buku apa itu? Iya, buku Alkitab.
Jadi hari ini kita disuruh Tuhan supaya kita rajin membaca Alkitab. Itulah cara menggunakan mata kita itu yang dikehendaki Tuhan. Sesudah itu ini gambar apa? Orang yang jatuh dan ditolong temannya. Jadi kalau mata kita ini melihat kawan kita yang jatuh, maka kita harus tolong. Jangan nanti kita melihat kawan kita jatuh, kita lari. Itu tidak gunakan matanya dengan baik. Itu kita obati dia karena dia terluka, maka itu kita gunakan mata kita dengan baik. Itulah yang disenangi oleh Tuhan. Ibu tanya dulu, ada yang pernah menolong temannya yang jatuh? Iya, bagus sekali. Karena kita itu menggunakan mata kita dengan baik. Pernahkah kalian jatuh? Jumpalet. Masuk paret. Iya. Ada yang nolongi? Ada yang nolong? Gak ada. Bangun sendiri lah ya. Jadi kalau kita yang melihat orang yang jatuh masuk paret, maka kita tolong. Yang baik, maka kita harus ngapain? Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia praktekkan menggunakan mata dengan rajin membaca. Siapa yang rajin membaca? Cara mata kita menggunakan yang tidak baik, ya kan? Sudah mengerti kita ya. Jadi Ibu mengambil kesimpulan, yaitu kesimpulan pelajaran kita bersyukur mengenai mataku, yaitu kita diberikan Tuhan mata yang baik, maka haruslah kita pergunakan dengan baik dan kita jaga mata kita dengan baik, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami telah selesai belajar. Urapi kami dan pimpin kami Tuhan, supaya kami sanggup untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, untuk memelihara